Jam 10 pagi, suami tiba di rumah. Dia memang sering harus lama meninggalkan rumah jika sedang ada proyek di luar kota. Arumi dan Naomi segera menyongsong papa mereka ke pintu rumah. Seperti biasa, suamiku membawakan oleh-oleh buah-buahan untuk Arumi. Anak itu sangat suka makan buah yang dipotong kecil, apapun buahnya. Tapi tidak terlalu suka jika dibikin jus. Kali ini dia dibawakan mangga. Sedangkan Naomi tidak pernah meminta oleh-oleh apapun. Dia sudah sangat kegirangan setiap menyambut papanya pulang dari luar kota. Seperti biasa, Arumi langsung mengambil buah mangga dari tangan papanya dan dengan girang menaruhnya di kulkas. Setelah menyuguhkan minum, aku tanya pasal telepon tadi malam. Ternyata benar pikiranku, teleponku tidak diangkat memang karena dia sudah tidur dan nada dering HP dinonaktifkan. Memang begitu kebiasaannya. Sore selepas sasar, kami sudah santai di ruang tengah. Aku melanjutkan menjahit. Naomi seperti biasa sejak pindah ke sini bermain di halaman belakang, di sekitaran pohon sirsak. Sementara suami duduk di kursi, malas tak jauh dari posisi menjahit, asik mengutak-atik HP-nya. "Pa, semalam aku telepon berulang-ulang, tuh karena lagi panik. Ada kejadian aneh semalam," ujarku memulai pembicaraan. "Kejadian apa, Ma?" Suami tetap asik dengan HP. Matanya sama sekali tidak beralih dari layar gawainya itu. Persis sama dengan sebelumnya, dia hanya ingin menanggapi. "Duh, Pa, tolonglah kali ini dengerin aku. Ini serius, Pa, menyangkut keselamatan anak-anak dan kenyamananku di rumah. Apalagi Papa sering lama tinggal di rumah." Nadaku meninggi. "Ada apa sih, Ma? Ya udah, ceritain aja." Karena nada bicaraku serius, sesaat suami mengalihkan fokusnya dari HP dan menatap ke arahku. Tapi hanya sejenak, dia kembali menekuri HP-nya. "Semalam Arumi tak sadarkan diri dari tengah malam sampai subuh. Lalu kuceritakan ke seluruh kejadian semalam sedetail-detailnya. Juga terkaitan dengan ceritaku sebelumnya mengenai tante dan adik kecil yang sering disebut-sebut Arumi. Selesai bercerita, kulihat reaksi suami tetap biasa saja. Ekspresinya datar, tak terlihat ada guratan kekhawatiran sama sekali di wajahnya. Sepanjang aku bercerita, dia terus main HP dan sesekali tertawa kecil, seolah tidak fokus menyimak penuturanku dan lebih konsentrasi pada apa yang sedang dia lihat di HP-nya. Kutunggu beberapa saat, dia masih tidak beraksi. "Pa, kok Papa cuek aja sih? Papa percaya ya?" "Ya Allah, Pa, aku gak bohong, Pa. Gak mungkin aku mengarang-arang cerita soal keselamatan anak kita." "Pa, gimana sih?" Suaraku sedikit bergetar. Aku kesal karena kejadian yang membuatku panik semalam oleh suami dianggap angin lalu. Bahkan mungkin lagi-lagi dia anggap aku halu. Suamiku berdiri dan berjalan ke arah kami. Tepat di depan pintu kamar, dia berhenti. Kepalanya mendongak memperhatikan sesuatu di kamar. Kemudian dia melambaikan tangan ke arahku. "Ma, sini sebentar." Aku pun berjalan mendekatinya. "Tuh, Mama lihat, jam di dinding hidup. Kata Mama tiba-tiba mati tepat jam 12 malam. Mana? Hidup begitu kok. Makanya tuh bukannya tidak percaya cerita Mama. Cuma saja nggak ada buktinya. Hehehe." Suami mengacak-acak rambutku seraya tertawa meledek.
Aku terkesima melihat jam itu. Benar, ternyata hidup. Waktu yang ditunjukkan jarum panjang dan pendek pun akur. Padahal sampai tadi pagi aku yakin betul jam itu masih mati dengan ketiga jarumnya berasal pas pada angka 12. Sebal rasanya ceritaku terbantahkan dengan gampang oleh suami. Entah dengan cara apa lagi dia bisa percaya padaku. Akhirnya aku kembali melanjutkan menjahit, tak mau berkata apa-apa lagi. Melihat aku seperti meracuk begitu, suamiku merasa tidak enak hati. Mama tuh maunya apa? Kali ini nadanya suaranya serius. Aku diam saja karena masih kesal. Lah, kok diam? Ayo jawab dong, Ma. Mama maunya apa? Papa harus gimana? Akhirnya aku meledek dan melontarkan segala kegundahan. Mama mau kita pindah lagi. Mama gak kuat tinggal di rumah serem begini. Papa sih tidak mengalami sendiri. Mama yang ngalamin, Pak. Ngeri. Tapi Papa gak pernah mau percaya. Bahkan Papa gak peduli sama sekali perubahan Arumi sejak kita di sini. Mama benar-benar stres dibuatnya. Pokoknya Mama mau kita segera pindah dari sini. Suami terdiam, tapi air mukanya terlihat tidak senang mendengar luapan emosiku barusan. Ma, gimana Papa mau percaya semua cerita Mama itu? Ini rumah warisan orang tuaku. Aku lahir dan besar di sini. Sejak kecil sampai nikah dan aku keluar dari rumah ini, belum sekalipun aku mengalami kejadian aneh. Sejak kecil juga aku dan saudara-saudaraku sering bermain di pohon sirsak itu, dan kami tidak pernah kenapa-napa. Lagian, bukannya ketika kita memutuskan pindah, Mama sendiri yang mengusulkan supaya kita tinggal saja di rumah warisan ini, daripada harus mengontrak. Sekarang baru beberapa minggu di sini, Mama udah minta pindah lagi. Gimana sih, Ma? Suami terlihat kesal. Dia langsung meninggalkanku dan berjalan ke halaman belakang, di mana Arumi dan Naomi masih sedang bermain di sana. Aku kecewa, bukannya mendapat simpati, tapi malah balik diomeli. Memang benar, rumah ini adalah warisan bapak mertuaku. Setelah beliau meninggal 7 tahun yang lalu, rumah ini dikontrakkan. Aku tak ingat sudah berapa kali pengontrak di rumah ini. Aku juga mengusulkan kami penghuni rumah ini karena setahun terakhir tak ada lagi yang mengontrak. Daripada kosong pikirku, tapi apa salah aku minta pindah lagi kalau ternyata rumah ini angker? Aku tak habis pikir, kenapa segitu tidak yakinnya suamiku pada ceritaku. Mungkin benar dulu rumah ini tidak angker, tapi yang pasti sekarang aku sudah mengalami banyak kejadian aneh. Atau apa mungkin sebenarnya rumah ini angker sejak dulu, tapi suamiku sengaja menutupi dariku. Sebab awalnya sebenarnya suamiku tidak setuju kami pindah di rumah ini. Tapi karena aku yang usul dengan alasan supaya tidak keluar uang untuk mengontrak rumah, akhirnya dia mau. Bisa jadi dia tidak mengalami gangguan-gangguan aneh karena memang sudah terbiasa sejak kecil di sini. Maka aku, Arumilah yang jadi sasaran. Jangan-jangan suamiku sebenarnya tahu dan bisa melihat keberadaan makhluk-makhluk gaib di rumah ini. Entahlah, banyak pertanyaan berkecamuk di benakku. Tiba-tiba aku jadi curiga pada laki-laki yang sudah 8 tahun jadi suamiku itu. Dari balik kaca jendela, aku lihat dia mengawasi Arumi dan Naomi bermain. Tak lama kemudian, Naomi balik ke rumah, persis seperti biasa, pukul 5:30 sore.
Suami dan Arumi masih terlihat asik bercanda di pohon sirsak. Aku pikir itu baik. Biar suami bisa melihat sendiri jika nanti Arumi kembali bicara-bicara sendiri ke arah pohon tua itu. Biar dia tahu aku tidak mengada-ngada. Menjelang pukul 6 sore kembali aku diperhatikan mereka. Kali ini keduanya terlihat sama-sama berdiri mematung menghadap pohon sirsak. Entah sedang apa. Aku mendekat di pintu belakang. Dari sana aku berteriak, "Papa, Arumi, udah mau maghrib. Ayo masuk." Mereka tidak menyaut, bahkan tidak menoleh ke arahku sama sekali. Masih saja mematung seperti tidak mendengar aku memanggil mereka. Padahal aku berteriak cukup keras. Aku datangi mereka. Setelah dekat, aku colek suami dan raih tangan Arumi. Sudah, sebentar lagi maghrib. Ayo masuk rumah," ujarku. Sampai di rumah, suami diam saja. Mungkin dia masih kesal karena obrolan tadi. "Papa melihat Arumi ngomong dengan pohon tadi enggak?" tanyaku. "Udah, Mama mandiin aja anak-anak segera," sautnya dengan muka ditekuk. Dia menghindar menjawab pertanyaanku. "Sudahlah, sepertinya dia memang masih kesal," simpulku. Aku pun segera memandikan Arumi dan Naomi. Setelah Isya, kepalaku terasa sedikit berat. Perdebatan dengan suami sore tadi sepertinya mempengaruhi tekanan darahku. Aku pun segera mengajak Naomi tidur, sementara suami menemani Arumi dulu di kamar depan sampai tertidur. Tengah malam aku terbangun. Aku lirik jam dinding pukul 00:01 tengah malam baru saja lewat. Hanya ada Naomi di sebelahku. Suamiku di mana? Apa dia ketiduran di kamar Arumi? Atau sedang tidur di kamar mandi? Karena sekalian mau wudhu untuk tahajud, aku melangkah ke kamar mandi. Tak ada suami di sana. Berarti dia memang tiduran di kamar Arumi, batinku. Selesai wudhu, aku segera menuju kamar Arumi, bermaksud mengajak suami pindah ke kamar kami. Ketika melewati ruang tengah, langkahku terhenti, terkejut melihat di depan suami juga sedang berjalan menuju ke kamar Arumi. Loh, dari mana dia? Apa dari dapur? Gumamku heran. Aku berjarak sekitar 6 langkah di belakangnya. Di tangan kanannya terlihat ada benda berkilat-kilat, tertimpa cahaya lampu yang temaram. Astaga, sebelah pisau. Jantungku langsung berdegup kencang. Itulah sahabat cerita dari Pindah Rumah. Ditunggu part selanjutnya. Oke.